Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meroshida Safarin, NIM 2018-071-0091. Kali ini saya akan membahas tentang profil Ketua Umum PP Muhammadiyah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai dengan Haidar Nasir. Yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Abu Bakar. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri sekaligus Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai dengan 1922. Pada tahun 1889, ia menikahi Siti Walidah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah, ia dikaruniai 6 orang anak. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal di Yogyakarta pada 23 Februari 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasanya dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaruan Islam dan pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai pahlawan nasional dengan dasar 1. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. 2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau sebutannya Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Yang kedua, Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim lahir di Yogyakarta pada 7 Mei 1874. Ia adalah Ketua Umum Muhammadiyah yang kedua yang menjabat pada tahun 1923 sampai dengan 1932. Kiai Haji Ibrahim merupakan adik kandung dari Siti Walidah. Ibrahim menikah dengan Siti Muhidah binti Abdurrahman pada tahun 1904. Setelah istrinya wafat, Kiai Haji Ibrahim menikah lagi dengan Musinah. Selama periode kepemimpinannya, cabang-cabang Muhammadiyah banyak didirikan di berbagai tempat di Indonesia. Pada tahun 1924, Ibrahim mendirikan Fons Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Dan pada tahun 1925, ia juga mengadakan hitanan massal. Selanjutnya pada tahun 1928, Muhammadiyah mengirim putra-putri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah ke seluruh pelosok tanah air yang kemudian dikenal dengan anak panah Muhammadiyah. Pada Kongres Muhammadiyah di Solo pada tahun 1929, Muhammadiyah mendirikan Badan Usaha Penerbit Buku-buku Sekolah Muhammadiyah. Kiai Haji Ibrahim meninggal di Yogyakarta pada 13 Oktober 1932 dikarenakan sakit. Kiai Haji Hisham. Kiai Haji Hisham lahir di Kauman, Yogyakarta pada 10 November 1883. Beliau adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga dari tahun 1934 sampai 1936. Ia memimpin Muhammadiyah selama 3 tahun. Ia dipilih dan dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta pada tahun 1934. Ia adalah murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada periode kepemimpinannya, titik perhatian Muhammadiyah lebih banyak diarahkan pada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Ia mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Berkat jasanya dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, ia mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu, berupa bintang tanda jasa. Ia dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia. Kiai Haji Hisham meninggal pada 20 Mei 1945. Yang keempat, Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur lahir di Surabaya 25 Juni 1896. Ia merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Mas Ahmad Murziki dan Raudoh
Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah sejak 1937 sampai dengan 1941. Pada tahun 1906, ayahnya menyekolahkannya di Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Kemudian pada tahun 1908, ia pergi ke Mekah untuk belajar. Namun situasi politik di Saudi memaksanya untuk pindah ke Mesir. Di Mesir, ia belajar di perguruan tinggi Al-Azhar. Sepulang dari belajar di Mesir dan Mekah, ia menikah dengan Siti Zakijah. Dari hasil pernikahannya ini, mereka dikaruniai 6 orang anak. Ia juga menikahi dengan Halimah. Pada tahun 1921, Mas Mansur masuk organisasi Muhammadiyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937, Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah. Selama menjabat, Mas Mansur bertindak disiplin dalam berorganisasi. Mas Mansur juga banyak membuat gebrakan dalam hukum Islam dan politik umat Islam saat itu. Mas Mansur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Kelima, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo lahir di Yogyakarta pada 24 November 1890. Ia adalah seorang tokoh BPUPKI. Ki Bagus adalah putra ketiga dari 5 bersaudara Raden Kaji Lurah Hashim. Dalam usia 20 tahun, Ki Bagus menikah dengan Siti Fatmah dan memperoleh 6 anak. Setelah Fatmah meninggal, ia menikah lagi dengan Mursilah. Pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah setelah istri keduanya meninggal. Dari istri ketiga ini, ia memperoleh 5 anak. Ki Bagus Hadi Kusumo menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama 11 tahun, yaitu dari 1942 sampai dengan 1953. Ki Bagus Hadi Kusumo wafat di Jakarta pada 4 November 1954. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan nasional Indonesia. Yang keenam, Buya Haji Ahmad Rashid Sultan Mansur. Buya Haji Ahmad Rashid lahir di Maninjau pada 15 Desember 1895. Ia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Abdul Somad Al-Qusaij dan Siti Abbasiyah. Pada tahun 1931, Sultan Mansur dikukuhkan sebagai Konsul Muhammadiyah daerah Minangkabau. Sultan Mansur terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-32 di Banyumas, Purwokerto tahun 1953. Kemudian pada Kongres Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang, ia terpilih lagi menjadi Ketua PB Muhammadiyah periode 1956 sampai 1959. Pada masa kepemimpinannya, upaya pemulihan ruh Muhammadiyah di kalangan warga dan pimpinan Muhammadiyah digiatkan. Saat beliau memimpin, Muhammadiyah berhasil merumuskan Hitah Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1959, atau yang populer sebagai Hitah Palembang, yaitu yang pertama, menjiwai pribadi anggota dan pemimpin Muhammadiyah dengan memperdalam dan mempertebal tauhid, menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadu, mempertinggi akhlak, memperluas ilmu pengetahuan, dan menggerakkan Muhammadiyah dengan penuh keyakinan dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan uswatun hasanah. 3. Mengutuhkan organisasi dan merapikan administrasi. 4. Memperbanyak dan mempertinggi mutu anak. 5. Mempertinggi mutu anggota dan membentuk kader. 6. Memperoleh ukhuwah sesama muslim dengan mengadakan badan islah untuk mengantisipasi bila terjadi keretakan dan perselisihan. Dan yang terakhir, menuntun penghidupan anggota. 7. Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Yunus Anis merupakan putra sulung dari 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Anis dan Siti Saudah. Beliau lahir di Kauman pada tanggal 3 Mei 1903. Pada tahun 1934, 1936, dan 1953-1958, Yunus Anis dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yunus Anis terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962 pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta. Selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah.
8. Kiai Haji Ahmad Badawi. Ahmad Badawi lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1902 sebagai putra keempat dari Kiai Haji Muhammad Fakih dan Nyai Haji Siti Habibah. Semenjak 1963, Badawi diangkat menjadi penasehat pribadi Presiden di bidang agama. Pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta, Badawi terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1962 sampai 1965. Dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-36 di Bandung, beliau terpilih lagi menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1965 sampai 1968. Kiai Haji Ahmad Badawi meninggal pada 25 April 1969 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 9. Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 2 Maret 1904. Fakih Usman merupakan anak keempat dari keluarganya. Keterlibatan Kiai Haji Fakih Usman dalam Muhammadiyah dimulai pada tahun 1925 ketika ia diangkat sebagai ketua grup Muhammadiyah Gresik yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu cabang Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dia diangkat dan duduk dalam susunan kepengurusan pimpinan Muhammadiyah dan seterusnya selalu terpilih sebagai salah seorang staf ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Menjelang meninggalnya, beliau dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta untuk periode 1968 sampai 1971. Namun jabatannya hanya diemban selama beberapa hari saja karena beliau wafat pada tanggal 3 Oktober 1968. 10. Kiai Haji Abdul Razak Fahrudin. Abdul Razak Fahrudin lahir 14 Februari 1916 di Cilangkap, Purwanggan, Pakualaman, Yogyakarta. Pada tahun 1969, Abdul Razak Fahrudin dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-38 di Makassar pada tahun 1971. Sejak saat itu, ia terpilih secara berturut-turut dalam 4 kali Muktamar Muhammadiyah berikutnya. Ia wafat pada 17 Maret 1995 di Rumah Sakit Islam Jakarta. 11. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir. Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta tahun 1995, Azhar Bashir terpilih sebagai Ketua Muhammadiyah. Pada awal Juni 1994, beliau masuk rumah sakit dikarenakan komplikasi penyakit gula, radang usus, dan jantung. Hingga akhirnya wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Azhar Bashir wafat pada tanggal 28 Juni 1994 dan dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkajen, Yogyakarta. 12. Profesor Dr. Haji Amin Rais. Amin Rais lahir pada 26 April 1944 di Surakarta. Ia adalah Ketua Umum Muhammadiyah periode 1995 sampai 1998. Ia merupakan putra kedua dari 6 bersaudara. Amin Rais dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Orang tuanya aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta. Amin Rais menikah dengan Kusnasriyati Sri Rahayu. Dari pernikahannya ini, Amin Rais dikaruniai 5 orang anak. 13. Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i lahir di Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935. Ia adalah seorang ulama, ilmuwan, dan pendidik di Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah dari 1998 sampai 2005. 14. Profesor Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin lebih dikenal dengan nama Dim Syamsuddin. Beliau lahir di Sumbawa Besar pada 31 Agustus 1958. Ia menikah dengan Vira Baranata dan memiliki 3 orang anak. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 dari hasil Muktamar ke-45 yang berlangsung di Malang. Selama menjabat di Muhammadiyah, Din Syamsuddin cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar meredam ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Dengan sikapnya yang jernih tapi berani,
Din Syamsuddin gencar menyuarakan perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai leluhur kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berdunia, serta manifestasi rahmatan lil alamin. 15. Dr. Haji Haidar Nasyir. Haidar Nasyir lahir di Bandung pada 28 Februari 1958. Kesehariannya bekerja sebagai dosen di Visipol UMY. Beliau merupakan mantan sekretaris PP Muhammadiyah periode 2000 sampai dengan 2005. Pada Muktamar ke-47 Muhammadiyah, beliau terpilih sebagai Ketua Umum Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020. Haidar Nasyir juga menyempatkan kesibukannya sebagai Ketua Umum untuk menjadi pemimpin redaksi majalah tertua di Indonesia, yaitu Suara Muhammadiyah. Beliau menikah dengan Nurjanah Johantini dan dikaruniai 2 orang anak.